Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 133. Wow, Guru, Anda hebat. Tuan, apakah Anda punya waktu malam ini? Bisakah Anda mengajari saya cara memotong di posisi C? Tuan, Anda bahkan tidak tahu betapa kerennya gerakan Anda tadi. Keren sekali. Setelah duduk di BMW M6 milik Su Chen, mulut Zheng Ani berderak seperti petasan. Tidak ada waktu. Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini mencapai klimaks ketika mereka melihat keterampilan elegan yang bisa mereka lakukan selama mereka memiliki tangan yang panjang. Tuan, jangan perlakukan saya dengan dingin. Jika Anda mengajari saya menikung posisi C dan aliran fase, saya akan dibayar untuk pengajaran Anda. Wajah Zheng Ani memerah dan dia berpura-pura malu dan berkata, tidak apa-apa bahkan menggunakan tubuh orang lain untuk biaya kuliah, selama Master menyukainya, dan karena orang tersebut belum melakukan hal semacam itu, Master harus lebih lembut. Kalau kamu belum pernah melakukannya, ada supermarket di seberang jalan. Kamu bisa membeli beberapa mentimun. Rambutnya bahkan tidak panjang, jadi jangan ganggu aku. Siapa bilang rambutku belum tumbuh? Sudah banyak tumbuh. Jika kamu tidak percaya padaku, Tuan, biar kutunjukkan padamu. Setelah mengatakan itu, Zheng Ani melepaskan ikatan ikat pinggangnya dan sangat ingin menunjukkannya kepada Su Chen. Saya tidak tertarik. Mendengar ini, Zheng Ani cemberut dan berpikir. Kamu bilang kamu tidak tertarik dengan gadis ini sekarang. Begitu kamu melihat sosok gadisku, kamu pasti akan tergoda dan kamu akan menerkamku secepatnya. Huff. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu kembali sekarang. Hotel Lunak. Zheng Ani berkata tanpa ragu-ragu, karena ini adalah satu langkah lebih dekat dengan rencananya. Dengan keahlian mengemudi Su Chen, keduanya dengan cepat sampai di Hotel Sofitel. Kamu naik. Setelah sampai di tempat itu, Su Chen langsung mengeluarkan perintah penggusuran dan berkata. Melihat Su Chen tidak berniat mengikutinya, Zheng Ani sedikit terkejut dan berpikir. Ada yang salah, naskahnya tidak ditulis seperti itu. Logikanya, dia harus mencari alasan untuk pergi bersamaku saat ini, lalu minum segelas anggur merah lalu berhubungan seks. Melihat pakaiannya sendiri, Zheng Ani merasa curiga. Mungkinkah pakaiannya tidak cukup menarik? Apakah akan lebih baik jika saya memakai stocking? Kamu belum bisa keluar dari mobil, kata Su Chen. Zheng Ani, yang tenggelam dalam fantasi, kembali sadar dan berkata dengan cepat. Tuan, bisakah Anda ikut dengan saya? Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Apa? Ikutlah denganku dan cari tahu. Aku akan memastikan kamu puas setelah membacanya, kata Zheng Ani penuh harapan. Melihat arlojinya, Su Chen menemukan bahwa masih ada waktu, jadi dia berkata. Ayo pergi. Presidential Suite tempat tinggal Zheng Ani memiliki total 2 kamar. Setelah masuk, Su Chen menemukan ruangan itu berantakan, termasuk mantel, celana panjang, pakaian dalam, dan kaos kaki. Melihat adegan ini, Su Chen merasa meskipun Lin Ruohan agak bodoh, dia tetap memiliki kelebihan. Paling tidak, pakaian dan bukunya sangat rapi dan rapi. Apapun yang ingin kamu tunjukkan padaku, keluarkan. Mendengar pertanyaan Su Chen, Zheng Ani tersenyum cerah. Tuan, jangan khawatir, saya akan bersiap sekarang. Setelah mengatakan itu, Zheng Ani berlari kembali ke kamar tidur di dalam dan mulai bekerja. Bosan Su Chen duduk bermain di ponselnya, siap bermain game dan menghabiskan waktu. Suara berderit. Tepat setelah menyelesaikan permainan, saya menemukan bahwa pintu di dalam telah dibuka, dan kemudian saya mendengar Zheng Ani berkata. Tuan, lihat ke belakang dan lihat apakah Anda puas atau tidak. Su Chen berbalik dan melihat Zheng Ani berdiri di depan pintu, bersandar pada kusen pintu. Dia mengenakan pakaian pelayan yang terlalu pendek, dengan celana dalam berenda hitam dan stocking jala di bawahnya, serta sepasang telinga kelinci di kepalanya, yang dan menarik. Tuan, lihatlah hadiah ini. Apakah Anda menyukainya? Jika Anda menyukainya, datanglah dan bukalah. Zheng Ani menjulurkan pantatnya dan berkata dengan marah. Melihat gaun Zheng Ani, Su Chen berjalan perlahan. Pada saat yang sama, Zheng Ani juga mundur selangkah demi selangkah, dan akhirnya mundur ke tempat tidur, menunggu Su Chen datang, dan kemudian dengan kasar mendorong dirinya ke bawah. Apakah ini yang kamu ingin aku lihat? Zheng Ani mengangguk malu-malu, baiklah, Tuan, cepat buka hadiahmu. Saya tidak sabar. Suara, celetuk. Zheng Ani didorong oleh Su Chen, tapi tepatnya, dia seharusnya didorong oleh Su Chen. Berhentilah mempermainkanmu di depanku, dan jangan pamerkan sosok papan cucimu. Oh, Tuan, mohon bersikap lembut. Zheng Ani, yang terjepit di tempat tidur, memohon belas kasihan. Saya tidak punya figur papan cuci. Saya sudah punya nilai B. Su Chen mengabaikan Zheng Ani dan melepaskannya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Zheng Ani duduk di tempat tidur dengan frustrasi, mencubit 2 gumpalan daging di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Ini tidak terlalu kecil. Mungkinkah aku membutuhkan cup D untuk menaklukkannya? Memikirkan hal ini, Zheng Ani memutar matanya dan akhirnya mengambil keputusan.
Sepertinya kita perlu membuat dua hal ini lebih besar. Tingkat kematian kelas B memang agak kecil. Setelah keluar dari hotel, Su Chen menemukan mobilnya dan bersiap untuk kembali. Namun saat dia hendak masuk ke dalam mobil, dia mendengar tangisan tidak jauh dari situ. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat seorang wanita duduk di petak bunga di depannya sambil menangis. Awalnya, Su Chen terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini, tetapi wanita yang menangis itu ternyata adalah Zhao Xuya. Mengapa dia ada di sini? Lagi pula, kenapa menangis dengan benar? Setelah menggumamkan sesuatu, Su Chen berjalan menuju Zhao Xuya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menangis dengan benar? Mendengar seseorang berbicara, Zhao Xuya mendongak dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Su Chen. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya, dia memeluknya erat dan menangis lebih keras. Setelah sekian lama, Zhao Xuya menyeka air matanya dan berkata sambil terisak. Orang tuaku akan bercerai, jadi aku minum anggur dan mulai menangis. Su Chen, jangan menertawakan gurunya. Aku juga tidak mau, tapi aku tidak bisa menahannya. Siapapun yang menghadapi hal seperti ini tidak akan bisa menahannya. Menangis saja. Su Chen berkata dengan suara rendah. Su Chen, bisakah kamu membiarkan guru memelukmu sebentar? Peluk aku. Pada saat ini, Zhao Xuya memeluk Su Chen tanpa ragu-ragu, dan dalam beberapa menit, terdengar suara napas yang stabil. Menemukan Zhao Xuya tertidur, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menggendongnya dan berjalan ke Hotel Sofitel. Ketika manajer lobi hotel melihat Su Chen, dia tercengang. Setelah sekian lama, saya membawa dua wanita cantik yang menakjubkan ke hotel. Ini sungguh mengasyikkan. Dapatkan kamar presidensial, kata Su Chen dengan tenang. Bab 134. Di bawah cahaya lembut, Zhao Xuya yang tertidur perlahan membuka matanya. Saat ini, bau alkohol di tubuhnya telah memudar, dan kesadarannya telah kembali sadar. Su Chen, apakah kamu yang membawa guru itu ke sini? Kata Zhao Xuya dengan wajah memerah. Kamu baru saja tertidur, jadi aku membawamu ke sini. Mendengar ini, wajah Zhao Xuya menjadi lebih merah dan dia berkata dengan genit. Kalau aku tertidur, kamu boleh mengantarku pulang. Kenapa kamu harus membawaku ke hotel? Apa kamu mau mentraktirku? Hotelnya relatif dekat dan nyaman. Suasana di dalam ruangan menjadi kabur dan sangat ambigu. Baiklah, Su Chen, guru, mandi dulu. Tunggu aku di sini sebentar, tapi segera, jangan cemas, kata Zhao Xuya malu-malu. Oke. Su Chen menjawab dengan singkat dan padat. Zhao Xuya berbalik dan pergi ke kamar mandi, dan segera suara pancuran terdengar. Lebih dari 10 menit kemudian, suara Zhao Xuya terdengar di kamar mandi. Su Chen, guru membeli satu set pakaian dalam baru ketika dia berbelanja hari ini. Bisakah kamu membawakannya untuk guru? Ya. Setelah menjawab, Su Chen menemukan kantong plastik dari tas Zhao Xuya, dan di dalamnya ada satu set pakaian dalam berenda baru yang dibelinya sama sekali. Sambil memegang celana dalam Zhao Xuya, Su Chen membuka pintu sedikit dan menyerahkan celana dalam itu. Sudah waktunya. Masuk saja dan antar aku pergi. Di akhir kalimat, suara Zhao Xuya setipis nyamuk. Su Chen tidak banyak berpikir, jadi dia membuka pintu dan masuk. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa Zhao Xuya tidak mengenakan handuk mandi, tetapi rambutnya bahkan tidak basah. Ada suara, pop. Karena lengah, moncong hitam pistolnya menempel di kepala Su Chen. Zhao Xuya mencibir. Su Chen, kamu mungkin tidak menduganya. Apakah kamu menyukai hadiah besar yang kusiapkan untukmu ini? Saat ini, Zhao Xuya telah kehilangan temperamennya yang bermartabat dan berbudi luhur, dan ekspresinya dingin, seperti janda hitam di film. Siapa kamu? Su Chen bertanya dengan tenang. Haha. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahumu dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Zhao Xuya melepas penyamarannya, memperlihatkan wajah seorang wanita oriental, dan berkata sambil bercanda. Namaku Black Widow, dan aku di sini khusus untuk membunuhmu. Bunuh aku. Hati Su Chen terasa tenang dan tenteram. Siapa yang mengirimmu ke sini? Orang mati tidak perlu tahu banyak. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Saya benar-benar ingin tahu siapa di dunia ini yang tidak mampu saya sakiti, kata Su Chen sambil tersenyum. Haha, kamu sama gilanya dengan rumor yang beredar. Namun, ini tidak ada gunanya lagi. Selama aku menarik pelatuknya dengan lembut, nyawamu akan hilang. Berapa banyak uang yang mereka berikan padamu untuk membeli hidupku? 10 juta. Black Widow berkata dengan nada menggoda, jika aku tahu kamu begitu mudah menerima umpan, aku tidak perlu membuang banyak tenaga. Tapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, 10 juta ini cukup mudah didapat, dan itu tidak masalah jika kamu bekerja keras. Su Chen tersenyum dan berkata, jika Anda melelang kepala saya ke seluruh dunia, Anda akan menghasilkan setidaknya 100 miliar euro. Kenapa kamu tidak bicara omong kosong denganku? Misiku adalah membunuhmu. Nikmati saat-saat terakhir hidupmu. Tidak perlu menikmatinya, ayo mulai. Jika kamu ingin membunuhku, kemampuanmu mungkin tidak cukup. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Setelah mengatakan itu, Black Widow menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu.
Sebagai seorang pembunuh, sifat berdarah dingin adalah suatu keharusan baginya. Klik. Setelah menarik pelatuknya, tidak ada pemandangan kabut darah, melainkan pistol kosong. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya jelas memasukkan 7 peluru ke dalamnya, bagaimana mungkin itu senjata kosong? Mata Black Widow membelalak, seolah dia baru saja melihat hantu, dan dia berkata tidak percaya. Alasannya sederhana, semua pelurumu ada di sini. Setelah berbicara, Su Chen perlahan mengangkat tangannya. Tidak, itu tidak mungkin. Pistolnya selalu ada di tubuhku, dan kamu tidak punya kesempatan untuk mengambil pelurunya. Wajah Black Widow menjadi pucat dan dia berkata, lagi pula, kemampuan penyamaran dan kamuflaseku sempurna. Mustahil bagimu untuk melihat menembus diriku. Jejak penyamaranmu terlalu kuat. Kamu seperti orang bernama Christina. Kekuranganmu sama persis. Bagaimana kamu tahu nama tuanku? Dia adalah ahli penyamaran dan penyamaran paling terkenal di dunia, tidak mungkin dia memiliki kekurangan. Keterampilan penyamaran dan penyamaran Christina dilatih oleh saya. Apakah menurut Anda saya tidak mengetahui kelemahan dan kekurangannya? Su Chen berkata dengan tenang. Mendengar ini, Black Widow langsung ketakutan dan berteriak. Tidak mungkin. Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa layak menjadi guru-guruku? Berhentilah mencoba bersikap ceroboh terhadapku. Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengatakan itu, Su Chen membuang pelurunya ke samping dan berkata dengan tenang. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang ke sini, dan aku akan memberimu kematian yang bahagia. Maaf, sebagai pembunuh profesional, saya tidak punya komentar mengenai masalah ini. Black Widow menunjukkan ekspresi dingin seperti ular kobra di wajahnya dan berkata, Su Chen, izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda mengambil peluru saya, itu tidak masalah. Sejujurnya, saya adalah orang yang keluar dari Pulau Kematian. Teroris dari seluruh dunia telah menjadi pemenang terakhir. Menurutmu apakah dia akan menjadi lawanku jika dia bertarung sendirian? Pulau Orang Mati. Su Chen tersenyum dan berkata, tanpa diduga, setelah setahun, kompetisi pertarungan di Pulau Kematian akan diadakan kembali. Mendengar hal tersebut, Black Widow tercengang, bagaimana kamu tahu kalau kompetisi pertarungan di Pulau Kematian telah dihentikan selama setahun? Karena saya ikut sesi terakhir, jadi tidak ada yang berani datang. Beraninya kamu mempermainkanku. Siapa kamu? Beraninya kamu menghina reputasi Pulau Kematian. Kamu mencari kematian. Saat ini, janda hitam tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas menuju Su Chen. Namun, Su Chen tidak memberinya kesempatan dan mengusirnya. Bahkan dinding kaca kamar mandi pun pecah. Janda hitam berlumuran darah, dan dalam sekejap, dia ditaklukkan oleh nilai kekuatan kuat Su Chen. Kamu, bagaimana milikmu bisa begitu kuat? Wajah Black Widow menjadi pucat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dengan kekuatannya yang kuat, dia akan dikalahkan sepenuhnya olehnya. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan mendekat, memandang janda hitam itu, dan berkata dengan nada merendahkan. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Bersambung.